Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yusnita Mariana Siombing. Selamat datang di edukasi singkat tentang pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir. Hari ini, kami mahasiswa RPL 2023 FIK UI dari Home Group 6, mata kuliah keperawatan maternal dan bayi baru lahir, ingin mengajak para orang tua, teman-teman mahasiswa, dan tenaga kesehatan untuk memahami pentingnya pencegahan hipotermi pada bayi baru lahir. Sebelum kita melanjutkan edukasi ini, izinkan saya memperkenalkan tim Home Group 6, yaitu Halo semuanya, saya Siti Ralayanti berperan sebagai ibu bayi. Saya Siti Hotima berperan sebagai perawat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sokareska Dena. Di sini saya berperan sebagai perawat penanggung jawab. Halo, saya Susilo. Di sini saya sebagai dokter. Saya Dian Gusmana berperan sebagai bapak bayi. Halo, saya Dini Kirana sebagai editor. dan saya Yusnita Mariana Siombing sebagai narator. Teman-teman, selamat menyaksikan. Menurut Lodermik dan kawan-kawan 2015, bayi baru lahir adalah individu yang baru lahir dan masih dalam proses adaptasi utama terjadi 6-8 jam pertama setelah kelahiran. Pada tahap ini, bayi perlu pengamatan yang cermat oleh orang tua, mahasiswa, dan tenaga kesehatan. Tahapan pada bayi baru lahir ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, periode aktivitas pertama di mana berlangsung 30 menit setelah lahir, di mana bayi waspada, menangis, gemetar, dan gerakan kepala kiri dan kanan. Periode penurunan respon yaitu berlangsung 60-10 menit setelah kelahiran dan bayi berwarna merah muda, pernapasannya cepat dan dangkal. Periode kedua, reaktivitas yaitu terjadi antara 2-8 jam setelah lahir, perubahan warna kulit, produksi lendir, dan pengeluaran mekonium. Salah satu adaptasi yang penting adalah adaptasi terhadap perubahan suhu di luar rahim, yang mana bayi baru lahir berisiko mengalami hipotermi melalui 4 proses. Yang pertama, konveksi, di mana aliran panas dari permukaan tubuh ke udara yang lebih dingin, dan suhu tubuh lingkungan kamar bayi kurang lebih 24 derajat Celcius dibungkus dan diberi topi. Yang kedua, radiasi, di mana hilangnya panas dari permukaan tubuh ke permukaan padat yang lebih dingin yang berada dalam jarak yang relatif dekat dan ditempatkan pada tempat tidur bayi dan meja periksa jauh dari jendela luar. Evaporasi yaitu hilangnya panas yang terjadi karena penguapan air dan kulit, dan keringkan bayi segera setelah lahir dan setelah dimandikan. Konduksi, di mana hilangnya panas dari permukaan tubuh ke permukaan yang lebih dingin secara kontak langsung, dan hangatkan tempat tidur bayi. Pasang penutup pelindung pada timbangan bayi. Oleh karena itu, edukasi ini sangat penting untuk diikuti agar kita dapat melindungi bayi dari bahaya hipotermi. Nah, teman-teman, tujuan edukasi ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya hipotermi pada bayi baru lahir. Yang kedua, memberikan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan hipotermi yang efektif. Yang ketiga, menjelaskan cara menangani hipotermi pada bayi baru lahir dengan tepat. Teman-teman, mari kita saksikan edukasi yang akan diperankan oleh teman-teman Home Group 6 berikut ini. Dokter, siang ini ada visit ke satu pasiennya dok ya. Pasiennya itu atas nama bayi Nyonya C. Dia itu lahirnya 9 jam yang lalu dok. Lahirnya pada pukul 2 pagi dini hari, Kamis 26 Mei 2024. Saat lahir bayinya itu berat badannya 2,9 kg, panjang bayinya 49 cm, dan Apgar skornya 9 dari 10 dok. Nah, bayinya juga pas lahirnya sudah keluar mekonium dan tekanan dan TTV terakhir itu untuk nadinya 125 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, dan respirasinya 32 kali per menit, dok. Baik, terima kasih Nas. Kita visit ke ibu sama bayinya ya. Baik, saya temani ya dok ya.
siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Narsoka Reskadena. Saya perawat yang bertugas menjadi penanggung jawab di ruangan ini ya Pak ya Bu. Iya. Nah, boleh Ibu tolong minta sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Citra, tanggal lahir saya 6 November 1998. Baik, bisa saya lihat gelang identitasnya Ibu? Permisi ya Pak. Dengan Ibu Citra ya? Iya. Tanggal lahirnya sudah sesuai ya Bu ya? Ibu, ini dokter spesialis anak yang akan bertanggung jawab untuk perawatan anak Ibu selama di ruangan ini ya Bu ya? Baik, Mas. Baik, Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya dokter sosiolog spesialis anak yang nanti di sini akan bertanggung jawab untuk memeriksa anak Ibu. Gimana? Ada keluhan nggak hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini aman sih dok bayinya. Baik, saya periksa bayinya dulu ya, Bapak Ibu ya. Permisi. Namanya siapa ini? Belum dikasih nama. belum, coba ya. Alhamdulillah, bagus ya, nggak ada masalah. Cuman memang nanti perlu diperhatikan karena bayi seumur ini dia resiko hipotermi. Baik, Ibu, Bapak, saya pamit dulu ya. Ini alhamdulillah bagus. Ada pertanyaan? Sampai saat ini belum ada sih dok. Oke. Baik Ibu, Bapak, karena dokternya sudah memeriksa anak Ibu dan anak Bapak, saya sama dokter izin pamit dulu ke ruangan nurse station ya Pak Ibu. Nah nanti kalau misalkan Ibunya memerlukan bantuan perawat, nanti Ibu bisa memencet tombol panggilan yang ada di sebelah kasur ya Bu ya. Nanti selanjutnya akan ada nurse Siti yang akan merawat anak Ibu ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya sama dokter izin pamit dulu ya Bu ya. Baik, makasih banyak Terima ya. kasih. Nak. Iya, Makasih banyak sama-sama. ya dok. Sama Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. siang. Ya, perkenalkan ya, saya Nurse Siti. Saya Ya. perawat penanggung jawab Ibu dan dedeknya ya. Dari siang ini sampai dengan nanti jam 9 malam. Ya, baik. Tuh. Ya, Pak. Bu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir serta tanggal lahir dedeknya ya. Ya, nama saya Citra, tanggal lahir saya 6 November 1998. Kalau dedeknya 24 April tahun 2024. Sesuai ya Ibu ya dengan Iya. gelang identitasnya. Ya, Bagaimana kondisi dedeknya saat ini Bu? Aslinya udah keluar? arsi saya baru keluar sedikit-sedikit Nurse. Terus ini bajunya basah jadi agak rewel, tapi saya belum bisa ganti bajunya. Malu lah Nurse, anak pertama, wajar kan ya? Iya wajar Bu, anak pertama nggak apa-apa. Nanti kita ganti bersama ya baju dedenya supaya Ibu juga terbiasa. Nanti Bapak boleh sekalian melihat ya Yes. untuk bagaimana cara mengganti baju dan di bedong bagaimana supaya nanti kalau Ibu istirahat Bapak bisa menggantikan untuk membedong dedeknya atau menggantikan baju bayinya gitu ya. Terus bisa saya juga nih. Harus kan nanti di rumah harus dua-duanya yang merawat, gak boleh salah satu ya. Siap. Harus saling membantu, harus saling menguatkan. Baik Gitu ya. Nurse. Yuk, kita ganti sekarang yuk bajunya. Saya simpan dulu di sini ya. Ya, baik. Dedeknya. Oke. Jadi kalau untuk mengganti baju bayi itu Bu, kita siapkan dulu peralatannya ya. Boleh disiapkan kain bedongan, baju ganti yang kering, dan handuk atau tisu jika bayinya basah. Iya. Terus yang pertama nih kita bentangkan dulu kain untuk mengalasi tempatnya ya. Kalau di kasur kita alasi dulu nih kasurnya biar bayi ini tidak kedinginan. Takutnya kasurnya dingin kan ya terkena AC. Iya. Terus setelah itu siapkan bedong dan baju ganti tadi di sebelah bedongan di sebelah tempat untuk menggantinya. Iya. Dedenya boleh disimpan di sini. Nah terus karena dedenya basah kita buka dulu nih Bu bajunya. Untuk membuka baju kita lepaskan dulu. Kalau pakai kancing buka kancingnya, karena ini bajunya di bagian belakang kita buka bagian belakang. Terus kita lepaskan dari bagian tangan terlebih dahulu. Iya, baik. Tangan kita lepaskan ya bagian tangan. Terus sebelahnya lagi kita lepaskan. Setelah itu
baru celananya kita lepaskan. Nah, untuk penggantian ini harus segera, tidak boleh terlalu lama, takutnya terpapar suhu ruangan, nanti dia ikutan dingin dedenya. Terus kita simpan bajunya. Kalau badan bayi basah seperti ini bisa dikeringkan. Dikeringkannya dengan cara ditepuk-tepuk. Jangan digosok secara kasar ya Bu ya, nanti kulitnya iritasi atau luka. Terus disimpan, kita gantikan dengan baju yang baru. Tidak perlu menggunakan minyak tone atau apapun, boleh pakai lotion tapi jangan bahan minyak kayak gitu ya Bu. Terus kita pakaikan bajunya nih dari tangan juga. Dari tangan terlebih dahulu. Kita pakaikan dari tangan, setelah itu diangkat kepala bayinya. Terus pakaikan di tangan yang satu lagi. Nah, oke. Sudah selesai, kita kancingkan bajunya. Usahakan bajunya yang hangat atau yang berbahan lembut ya, betul, atau yang bahannya lembut. Tapi disesuaikan kondisi. Kalau misalnya siang kan panas ya, panas banget, boleh yang katun yang menyerap keringat dede bayi. Nah, setelah dipakaikan baju, kita bedong dedenya agar tetap hangat. Begitu. Kita ambil bedongannya, kita bentangkan. Ini saya pangku dulu ya. Boleh dipangku dulu dedenya. Oke, ini dibentang. Setelah dibentang, kita tekuk salah satu sudutnya segitiga seperti ini. Boleh disesuaikan dengan besar bayi ibu. Kalau bayinya besar boleh diperkecil supaya muat. Kalau misalnya bayinya kecil boleh ini agak ditekuknya lebih besar. Terus dedenya boleh disimpan di sini. Oke, setelah itu bedongannya ini menutupi bagian punggung dan bagian di bawah dagu. Jadi jangan sampai menutupi mulut atau hidung seperti ini, tidak boleh ya Bu ya. Jadi harus di bawah dagu bayinya. Kita bedong dedenya nih dari satu sisi ke sebelah sini, boleh diselipkan ke tangannya di bawah. Setelah itu satu sisinya lagi kita bedong. Untuk pembedongan ini prinsipnya membuat dedenya hangat, bukan diikat. Kalau zaman dulu kan harus diikat kencang supaya lurus gitu ya. Tidak boleh. Jadi harus hangat. Kalau terlalu kencang dia bisa sesak nafas. Berarti longgar aja. Dilonggarkan ya. saja. Hangat, Betul. Kita usahakan ada ruang untuk dedenya bergerak tangan dan kakinya. Kita bedong. Bedongnya terserah mau bagaimana enaknya ibu. Yang penting prinsipnya menutupi seperti ini ya. Mau seperti ini boleh, mau diikat juga boleh. Nah, sudah selesai dibedong. Kalau sudah dibedong boleh diangku lagi dedenya. Silakan. Jadi dedenya harus hangat seperti ini ya Bu ya. Jangan sampai hipotermi dedenya. Oh iya baik. Jadi saya udah tahu nih caranya gantiin baju dede bayi sama caranya ngebedong. Oh iya, tadi nurse bilang hipotermi. Nah, tadi dokter Susilo juga ngebahas tuh, sempat nyebut hipotermi. Itu sebetulnya apa sih, nurse? Oh iya, jadi hipotermi itu di saat suhu tubuh bayi di bawah rentang normal. Rentang normal suhu yang normal yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk mengetahui normal atau tidaknya itu harus diukur Ibu. Tidak bisa hanya dipegang seperti ini, oh ini panas atau dingin, tidak bisa. Jadi harus diukur. Untuk pengukurannya bisa menggunakan termometer. Terus kalau di rumah saya kan nggak ada termometer, nurse, nanti ngukur suhunya gimana? Kalau tidak ada termometer, ibu bisa melihat dari kulit dedeknya atau bisa dari tubuh dedeknya. Jadi nanti ini ketika ibu sedang menggendong dedek, dipegang tangan atau kakinya, terasa dingin atau tidak. Kalau terasa dingin, dikhawatirkan dia terkena hipotermi. Selain itu bisa dilihat dari pernapasannya. Jika dia nafasnya cepat, terus dia cenderung tidur, menangisnya lemah, tidak mau menyusu, dia bisa mengarah ke hipotermi atau suhunya di bawah rentang normal. Nah, kalau sudah ada tanda seperti itu ibu harus segera melapor ke nurse. Kalau di sini, kalau di rumah itu harus segera dihangatkan dedeknya. Jadi harus udah warning nih buat kita bahwa itu dedeknya mengarah ke hipotermi atau suhunya dingin gitu, harus segera dihangatkan. Tapi lebih akurat sih harus diukur sih ibu pakai termometer. Ini Bu, nih saya sudah bawakan termometernya. Jadi bentuknya seperti ini termometer. Nanti cara penggunaannya disimpan di ketiak dede bayinya. Jadi pertama dikeluarkan nih dari tempatnya. Setelah itu di sini ada tombol on off-nya ya Pak ya Bu. Tombolnya ini ditekan sekali sampai dia berbunyi bip. Nah, setelah bunyi bip ditunggu nih sampai ini kedip-kedip sampai tulisan L low. Berarti dia siap untuk mengukur. Setelah
muncul tulisan L, disimpan di ketiak dedenya. Boleh bajunya dibuka sedikit, terus disimpan di ketiaknya yang ujung ininya ya. Untuk mengapitnya nanti tangan dedenya dibantu dirapatkan untuk mengapit termometer ini. Nanti ditunggu beberapa saat sampai muncul bunyi bip 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 yang panjang. Kalau sudah muncul bunyi bip yang panjang, itu berarti sudah selesai pengukurannya. Nanti bisa diambil termometernya, terus dilihat di sini di monitor ini angka berapa yang muncul. Angka tersebut yang menunjukkan suhu tubuh bayi ibu di angka berapa. Jika di bawah rentang atau di atas rentang normal, ibu harus segera melapor ke nurse atau segera kalau misalnya kedinginan bisa segera dihangatkan. Misalnya kepanasan atau badannya panas sangat tinggi, langsung melapor ke nurse gitu ya Bu ya. Itu banyak dijual bebas nggak kayak termometer gini? Banyak Bapak bisa dibeli di apotek atau di alat kesehatan seperti itu. Nah kalau sudah selesai boleh disimpan lagi termometernya ya. Gitu. Jadi hipotermi itu berbahaya ya Nes? Berbahaya Pak, makanya kalau di bayi itu kan dia karena kulitnya tuh lapisan lemaknya masih tipis ya, tidak seperti kulit orang dewasa. Jadi dia kalau terkena suhu dingin langsung tuh pembuluh darahnya juga terikut dingin kan, nantinya dia bisa berbahaya ke pernapasan dia. Jadi harus dicegah, nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Seperti itu. Cara pencegahannya bagaimana Nes? Untuk pencegahannya ada beberapa cara tuh Pak. Ya, salah satunya itu ya jaga suhu. Saya jelaskan ya untuk pencegahannya. Jadi jaga suhu ruangan. Suhu ruangan itu kita atur di antara 25,1 sampai 25,6 derajat Celcius. Jangan di bawah itu suhu ruangan. Terus dedenya jangan terpapar AC, ventilasi udara atau kipas angin secara langsung. Jadi kalau misalnya ada AC jangan disimpan tempat tidurnya di bawah AC langsung tuh Pak. Atau untuk mencegah itu bisa dipakaikan topi. Ada topi nggak Bu dedenya? Ada nih. Ada. Nah boleh nih dipakaikan topi biar kepalanya hangat ya. Jadi pakaikan biar dedenya hangat. Pakaikan topi pada dedenya. Terus nanti kalau misalnya mandi nih Bu, dedenya dimandikan segera, jangan lama-lama. Jadi mandinya cepat, setelah itu langsung dikeringkan dengan handuk. Terus jaga pakaiannya tetap hangat dan kering dan menutupi menutupi badannya, maaf. Terus untuk itu tempat tidur dedenya juga jangan disimpan di dekat jendela yang mengarah keluar ya. Terus kena angin, takut kena angin, takut terpapar lingkungan dari luar. Terus ruangannya juga harus dijaga, jangan terlalu dingin atau terlalu panas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kan di rumah saya pasang AC, jadi itu untuk melihat suhu ruangan bisa dilihat dari suhu AC gitu ya? Iya, suhu AC-nya harus diatur di suhu tersebut di 25,1 sampai 25,6. 25,1 sampai 25,6. Oh iya. Saya izin duduk ya. Iya Ibu duduk. Capek ya? Kasihan nih dedenya juga biar nyaman ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Bagaimana setelah dijelaskan tentang pencegahan hipotermi dan bahayanya? Sangat jelas sekali Nes. Terima kasih ya Nes ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Sementara cukup Nes. Baik, kalau begitu boleh dijelaskan kembali kepada saya untuk pencegahan hipotermi seperti apa? Jadi seperti yang tadi Nes bilang bahwa supaya bagi kita tidak terkena hipotermi, kita bisa mencegah dengan cara pertama mengatur suhu ruangan, jangan terlalu dingin ya, bisa dilihat dari suhu yang ada di AC kalau di rumah kita terpasang AC. Terus bayi ataupun tempat tidurnya jangan diletakkan dekat dengan sumber angin seperti jendela atau di bawah AC. Terus jangan dibiarkan bayi kita basah ya terlalu lama. Kalau tadi bajunya basah cepat diganti. Kalau mandi jangan terlalu lama, cepat dihangati. Iya betul Bapak, jadi harus dijaga ya, kalau mandi juga harus cepat. Nah untuk mandi bisa menggunakan air hangat ya, untuk mandinya jangan pakai air dingin. Terus setelah mandi bisa dicek suhu dedenya. Cek suhu dede itu tergantung keadaan sih, bisa 2 jam sekali atau sesuai keadaan dedenya. Seperti itu. Jadi kalau Ibu dan Bapak sudah paham, saya mau pamit ke nurse station lagi. Nanti sekitar 30 menit saya kesini lagi ya untuk tensi tekanan darah Ibu. Itu saya izin ambil catatan saya dulu ya. Ya saya kesini lagi, tapi kalau misalnya saya sedang ke nurse station terus Ibu butuh bantuan saya, Ibu boleh pencet bel aja ya yang ada di samping tempat tidur Ibu di sebelah sana. Iya. Nanti ditekan saja tombol belnya, nanti saya kesini lagi. Ya, baik Mas. Saat ini saya pamit ya. Permisi dulu. Makasih banyak Nes. Ya, Mas. sama-sama Bapak Ibu.
Demikianlah edukasi tentang hipotermi pada bayi baru lahir yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga video edukasi ini dapat dipahami dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui, bayi baru lahir adalah anugerah yang luar biasa. Namun, di balik kebahagiaan dan keceriaan, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga kesehatan mereka. Dengan pengetahuan dan langkah pencegahan yang tepat, kita dapat membantu melindungi bayi kita dari bahaya hipotermi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga kesehatan bayi kita. Salam sehat.